Anda masih bersama kami di Fakta Menuju Istana. Good people, hari ini akan menjadi penentu siapa sosok RI 1 dan RI 2 pilihan rakyat yang akan mengemban amanat selama 5 tahun mendatang. Ya, hasil pemilu sejatinya tidak akan langsung diumumkan hari ini. Jadi menurut Undang-Undang Pemilu hasilnya paling lambat harus disampaikan 35 hari sesudah hari pencoblosan. Namun tenang saja Good people, sebenarnya kita bisa melihat gambaran suara yang diperoleh masing-masing paslon lewat hitung cepat. Betul sekali Niko. Jadi nih hitung cepat ini bukan hasil resmi dari KPU. Ya. Dari KPU RI, tapi dilakukan oleh sejumlah lembaga survei swasta dengan metode sampling tertentu. Nah, biar kita lebih memahami dan juga menyikapi bagaimana sih nanti ketika melihat hasil hitung cepat atau quick count, sudah ada Yohan Wahyu Irianto, peneliti Litbang Kompas di studio. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Indah, Mas Niko. Kabar baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik. Belum ada tinta di jari Mas? Belum Belum ya? sama, saya juga belum. Sini. Karena ibu kota tadi diguyur hujan di Iya, TPS karena sempat hujan menghambat jadi ya. beberapa TPS belum siap. Betul sekali. Nah, jadi nih Mas ya, ada real count dan quick count. Iya. Sebelum lebih lanjut Mas, apa sih sebenarnya perbedaan dari real count dan quick count? Iya, kalau real count itu yang melakukan KPU. Jadi KPU itu wajib melakukan penghitungan seluruh TPS di seluruh Indonesia gitu ya. Karena itu alokasi waktunya kan 35 hari dihitung sejak hari ini gitu ya. Hari ini kan pencoblosan langsung dihitung, KPU punya waktu selama 35 hari ke depan. Real count itu yang dinamakan real count. Jadi hitungan real dari seluruh TPS. Sementara kalau quick count atau hitung cepat itu tidak seluruh TPS kita hitung. Hanya TPS sampel gitu ya. Dari ratusan ribu TPS misalnya kami di Litbang Kompas ngambil 2.000 TPS saja. 2.000 TPS saja itu sudah kita ambil secara metode sampling yang baku gitu ya. Dan itu sudah menggambarkan seluruh TPS yang ada di seluruh Indonesia. Nah, TPS sampel itu. Karena itu disebut quick count, hitung cepat. Kita tidak menghitung seluruh TPS, hanya menghitung 2.000 TPS. Data dari 2.000 itulah yang kita harapkan itu menjadi gambaran nanti hasil akhir nanti gitu ya. Jadi hitung cepat itu selain fungsinya agar publik pemilih ini tahu lebih cepat gambaran potensi hasil pemilu, ini sekaligus juga mengontrol kerja-kerja penyelenggara pemilu. Kan sejatinya hitung cepat itu kan lahir memang tujuannya untuk mengawal gitu ya. Mengawal jalannya penyelenggaraan pemilu terutama penghitungan dan pemungutan suara di hari H itu. Jadi gambarannya bedanya memang kalau real count itu seluruh TPS harus dihitung ya. Sementara hitung cepat itu tidak seluruh TPS dihitung. Hanya TPS sampel yang sudah dipilih secara metode sampling yang baku dan itu diharapkan menjadi gambaran dari seluruh TPS nanti gitu. Hanya menjadi gambaran Mas, Iya. belum tentu akurat gitu maksudnya. Kalau akurasinya kita ini beda dengan survei ya. Nah, kalau survei itu bahan bakunya istilahnya itu kan responden, orang, pemilih. Jadi kita nanya orang, kemudian kita olah jawabannya. Sementara quick count itu kan bukan orang yang kita tanya. Kita merekap hitungan real juga di TPS itu. Misalnya nanti Pak Anies dapat berapa, Pak Prabowo dapat berapa, Pak Ganjar dapat berapa. Kita hitung sesuai yang ada di TPS itu. Kemudian kita kumpulkan seluruh TPS sampel kita. Dan itulah yang menjadi gambaran yang kita proyeksikan menjadi hasil akhir nanti. Tentu sampling errornya di bawah 1% ya. Oh, di bawah 1%. Karena memang tingkat kepercayaannya 99% secara statistik. Karena itu real juga gitu ya. Nah. Kalau beda kalau survei itu kan bukan real karena persepsi. Persepsi. Misalnya Mas Niko saya tanya kalau sekarang pemilu milih siapa? Kan ini persepsi. Persepsi. Ya. Mas Niko belum milih gitu ya. Masih angan-angan kan pertanyaannya juga. Jika sekarang pemilu milih siapa? Kan jika gitu. Artinya masih persepsi. Nah, itu yang sampling errornya biasanya itu plus minus 2,8 sampai 3%. Nah, beda kalau hitung cepat itu bukan persepsi, itu real, hitungan TPS. Good people pasti penasaran bagaimana cara kerja dari quick count ini. Apakah ada perubahan dari periode sebelumnya untuk tahun ini? Kalau cara kerja sebenarnya standar itu tidak berubah ya. Jadi pertama kita memang mengambil populasinya adalah seluruh TPS yang dibentuk oleh KPU. Populasi. Ya, populasinya seluruh TPS. Kan pasti kita karena tujuannya tidak mungkin menghitung semua, itu tugasnya KPU. Kita menghitung sampel aja, kita milih sampel aja dari ribuan itu kita ambil 2.000. Nah itu yang kemudian secara proporsi, secara teknisnya ya,
2000 sampel ini sudah menggambarkan secara proporsional ribuan TPS yang akan dihitung KPU itu tadi. Oke. Nah dari situ kemudian kita kenapa milih 2000 misalnya? Pertama pertimbangannya tentu biasa biaya ya, kemudian waktu dan sumber daya manusianya. Iya. Karena itu ketika 2000 itu secara statistik paling tidak itu sudah minimal bisa menggambarkan secara sampel yang kita butuhkan. Ini ibarat kita kalau mau cek darah, kita cek darah kan enggak semua darah kita diambil sampel berapa mili gitu ya. Nah, itu yang sudah bisa menggambarkan seluruh gambaran darah di tubuh kita. Betul. Nah 2000 itu kemudian kita kirim TPS itu satu TPS satu orang interviewer untuk kemudian merekap hitungan suara nanti tepat yang dimulai jam 1 siang nanti. Kapan sih sebenarnya kita bisa melihat quick count dari apa kita harus selesai dulu mencoblos baru bisa lihat apa sambil paralel berlangsung? Sejak pemilu 2014 ya itu ada aturan dari KPU pengumuman hitung cepat itu paling lambat dipublikasikan 2 jam setelah ditutup. 2 jam setelah TPS. Artinya kalau TPS ditutup jam 1, kita paling cepat itu boleh mengumumkan, mempublish gitu ya. Itu jam 3 sore. Oke. Jadi hampir semua pasti akan ngikutin aturan. Sebelum ada aturan itu, ketika TPS ditutup itu sudah boleh waktu itu. Sebelum ada aturan ya? Sebelum ada aturan itu. Tapi setelah ada aturan itu, kita 2 jam setelah TPS ditutup. Artinya jam 3 paling cepat kita akan bisa tahu hasil hitung cepat itu bisa dipublish ke masyarakat. Karena ada peraturan baru itu ya? Oke. Top penentuan TPS sampel ini bagaimana Mas? Iya, TPS sampel tadi secara proporsional, tadi kita bandingin populasi, dari populasi itu kemudian kita ambil 2000 gitu ya. Proporsional, artinya misalnya gini, dari 38 provinsi, itu kan tiap provinsi ada masing-masing jumlah TPS-nya. Iya. Nah, pasti misalnya Jawa Timur, berapa persen dari total TPS nasional? Misalnya Jawa Timur 10%. Nah kita juga ngambil 10% dari jatah 2000 sampel kita itu, 10% dari 2000 itu harus kita ambil di Jawa Timur. Secara proporsional gitu. Kemudian hal yang sama turun, di Jawa Timur ada 34 kabupaten kota. Dari 10% artinya ada 200 TPS ya, harus diambil di Jawa Timur. Nah 200 TPS itu mana saja di Jawa Timur? Proporsional lagi turun di tingkat kabupaten kota. Misalnya 34 kabupaten kota, yang paling banyak di Surabaya ini, Surabaya 10%. Ya berarti ngambil 10% dari jatah di Jawa Timur 200, ngambil 20 TPS di Surabaya. Nah pertanyaan, di Surabaya 20 TPS itu di mana? Turun lagi di tiap kecamatan. Proporsi kecamatan, misalnya kecamatan yang kota pusat Surabaya itu 10% juga ngambil 20 TPS yang jatahnya Surabaya tadi, 10%-nya berapa? 2 TPS misalnya. 2 TPS itu kemudian turun lagi ke kelurahan. Jadi itu yang dimaksud multi-state random sampling. Bertahap, tapi emang acak, tapi ada sistematikanya. Enggak sekedar acak gitu ya. Jadi nggak asal gitu nggak ya? asal, bukan acak itu kan bukan berarti asal. Semua ada sistematikanya ada ya? sistematikanya. Mas, kalau kita nih bicara soal istilah exit poll. Nah, boleh dijelaskan apa sih sebenarnya exit poll ini dan gambarannya seperti apa? Iya, exit poll ini sebenarnya mirip survei. Sebenarnya masuk kategori survei. Tadi saya bilang kalau survei itu kan bahan bakunya persepsi. Ini sama, exit poll itu persepsi. Cuma bedanya dengan survei, itu kalau survei itu dilakukan sebelum pemilu. Tadi Mas Niko saya tanya. Berandai-andai. Tapi kalau exit poll itu pemilih responden ini sudah melakukan coblosan. Jadi misalnya Mas Niko di TPS, keluar dari TPS, kebetulan kena jadi responden kita. Mas Niko, pertanyaan beda. Tadi milih siapa? Berarti udah bukan berandai-andai ya kalau exit poll. Karena sudah berpengalaman barusan milih gitu ya. Tapi bisa saja itu masuk kategori persepsi. Bisa saja orang responden itu enggan ngomongin pilihannya, rahasia, atau kadang dia pilihannya A, jawabnya B, gitu. Jadi masih kategori persepsi. Cuma bedanya dia sudah melakukan itu. Kalau survei itu belum melakukan, berandai-andai saja gitu. Oke, jadi secara teknis sesimpel itu ya. Jadi setelah coblos orang ditanya. Karena itu namanya exit keluar dari TPS kita tanya gitu. Oke, tujuan dan manfaatnya sebenarnya exit poll ini apa, Mas? Iya, kalau exit poll ini menggambarkan sebenarnya profil pemilih. Ya, misalnya nanti kita biasanya kalau di Kompas itu akan menulis siapa sih pemilihnya Pak Anies itu, siapa sih pemilihnya Pak Prabowo, siapa pemilihnya Pak Ganjar, dari segi usia, dari segi latar belakang pendidikan, dari segi ekonomi, latar belakang ekonomi, bahkan dari pilihan partainya gitu ya. Jadi
ada kan biasanya nggak banyak pertanyaannya biasanya lebih ke 20 sampai 25 pertanyaan, itu pun terkait demografi ya, usia, pendidikan, pekerjaan gitu ya, kemudian pilihan partai. Jadi kita cross masing-masing partai itu jadi kelihatan profil pemilihnya itu. Jadi lebih mendalami profil pemilih dari kontestan, termasuk pemilih partai gitu ya. Nah, tahun ini kan persentase usia para pemilih terlihat gapnya lumayan ya. Apakah exit poll juga bisa mengejawantahkan itu? Iya benar. Jadi kan tadi ada satu pertanyaan soal usia demografi. Nah kita bisa analisis tuh kelompok usia Gen Z misalnya itu milih siapa? Kelompok usia Gen Z kan 17 sampai 24 tahun. Mereka ini pemilih pemula baru pertama kali ikut pemilu. Nah, ini orientasi pilihannya ke capres mana atau orientasi pilihannya ke partai mana? Itu pasti sangat mungkin bisa kita lakukan karena kan porsi mereka kalau lihat DPT pemilu KPU tahun ini kan kalau ditambah generasi muda yang sudah pernah sekali pemilu itu hampir 60%. Jadi mereka ini kan mayoritas ya. Mayoritas porsi pemilih kita saat ini. Nah, sementara engagement mereka dengan media itu kan sangat tinggi, terutama media sosial. Nah, itu yang sebenarnya cukup membuat beda tensi pemilu kita saat ini karena dari segi porsi pemilihnya lebih banyak yang muda, hampir 60%. Dari segi perilaku habit medianya mereka juga aktif di media sosial. Kalau di survei Kompas itu sehari itu lebih dari 6 jam mereka main media sosial. Wow. Dibandingkan generasi saya mungkin jauh dari situ ya. Mereka itu rata-rata di atas 6 jam main media sosial. Dan menariknya mereka berita-berita pemilu itu sangat antusias. Berarti untuk saat ini informasi dari medsos sangat terpengaruh ya. Apalagi kan kalau kita lihat pemilihnya banyak dari Gen Z yang selalu terpapar oleh media sosial atau digital dan lain sebagainya. Dan mestinya KPU sebagai penyelenggara pemilu terbantu karena kan dibantu meramaikan ini. Info-info soal pemilu terkait bagaimana sih cara mencoblos itu riuh-riuhnya di media sosial. Banyak Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Podcast juga sekarang ya para caleg-caleg juga bisa menginformasikan segala program-programnya lewat podcast, media sosial dan lain sebagainya. Nah, Mas Yohan, dari pemilu yang sudah ada nih ya, exit poll juga pasti sudah dilakukan. Kurang lebih bagaimana sih kira-kira perilaku pemilih di tanah air, Mas? Saat ini, terutama karakteristik pada pemilih. Ya, kalau kita lihat ya paling nggak survei terakhir Kompas itu kalau kita tadi bicara Gen Z gitu ya, mereka ini sebenarnya antusiasme menggunakan hak pilihnya itu tinggi ya. Rata-rata di atas 85% itu ngaku akan hari ini itu akan datang ke TPS untuk nyoblos gitu. Tapi menariknya bedanya Gen Z dengan generasi yang lebih senior ya, itu mereka itu cenderung aktif nyari daftar caleg. Jadi kadang kalau kita datang ke TPS itu kan kadang baru tahu calegnya ini toh, itu kan di surat suara. Menariknya Gen Z ini relatif lebih aktif meskipun enggak tinggi ya, tapi dibandingkan generasi yang lebih senior, rata-rata di survei kita 30% dari pemilih Gen Z ini akan aktif nyari tahu itu siapa saja sih yang lagi maju jadi caleg di dapil mereka gitu. Sementara yang lebih seniornya cenderung rendah ya, di bawah 10% lah. Termasuk pengalaman saya ketika baru tahu lebih detail itu justru di bilik suara. Nah, menariknya Gen Z ini sebelum masuk bilik suara, mereka tuh browsing karena itu dia gitu sudah aktif dengan mereka media sosial, gadget banget ya. Mereka kan sekarang sudah viral ya beberapa kanal aplikasi tentang nama-nama caleg. Temukan di dapilmu masing-masing gitu ya. 2 hari ini kan rame. Ya itu kan kerjaan pemilih-pemilih Gen Z ya. Mereka yang meng-create gitu ya. Dan menurut saya ini bagus buat dalam konteks kita meningkatkan kualitas demokrasi kita agar jarak antara pemilih dan yang dipilih itu lebih dekat gitu loh. Lebih tahu. Kadang jangan sampai kita kalau istilahnya selama ini kan mengambil kucing dalam karung. Nggak tahu apa yang penting ngambil. Nah itu mestinya. Nggak ada istilah itu untuk Gen Z ya. Itu Gen Z nggak ada. Nggak ada karena jelas sekali ada di media sosial informasinya, program-programnya. Betul. Mas Yohan, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat jelas ya. Jadi hitung cepat ini bukan hasil resmi dari KPU RI. Dan kita baru bisa melihat awal hitung cepat pukul 3 sore nanti. 2 jam setelah TPS tutup ya Mas ya, peraturan yang baru. Terima kasih Mas Yohan. Terima kasih. Oke, Gultipol jangan kemana-mana. Fakta 62 spesial menuju Istana masih hadir usai jeda, tetap di Net.